Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Amelia Putri, NIM 2032127. Saya di sini akan membahas tentang benchmarking. Benchmarking ini adalah proses pengukuran yang dilakukan terus-menerus terhadap produk layanan dan praktik-praktik manajemen terhadap pesaing atau kompetitor terbaik. Lalu benchmarking ini patokan organisasi atau mematok organisasi lain yang memiliki kinerja terbaik dan dianggap sebagai pesaing terhebat. Lalu di sini ada manfaat benchmarking. Manfaat benchmarking ini ada perubahan budaya, perbaikan kinerja, peningkatan kualitas SDM. Di perubahan budaya ini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada dapat menetapkan target kerja baru yang realistis. Yang kedua itu meyakini setiap orang dalam organisasi akan kredibilitas target. Lalu yang diperbaikan kinerja ini ada beberapa poin juga. Yang pertama itu dapat membantu mengetahui adanya gap. Yang kedua itu ada memilih proses yang akan diperbaiki. Di peningkatan kualitas SDM itu ada beberapa poin juga. Yang pertama itu ada dasar bagi pelatihan. Yang kedua itu membangun kesadaran dan keterlibatan dalam pemecahan masalah. Lalu di sini ada 4 cara yang digunakan dalam melakukan benchmarking. Yang pertama itu adalah riset in-house, artinya melakukan penilaian terhadap informasi dalam perusahaan sendiri maupun informasi yang ada di publik. Yang kedua itu ada riset pihak ketiga, yang artinya membiayai kegiatan benchmarking yang akan dilakukan oleh perusahaan survei V4. Yang ketiga itu ada pertukaran langsung, artinya pertukaran informasi secara langsung dapat dilakukan melalui kuesioner, survei, melalui telepon, dan lain-lainnya. Yang keempat itu ada kunjungan langsung, artinya melakukan kunjungan ke lokasi mitra benchmarking, atau cara ini dianggap yang paling efektif. Lalu di sini ada jenis-jenis benchmarking. Jenis-jenis benchmarking ini ada 4, yakni yang pertama itu benchmarking internal, benchmarking eksternal, ada benchmarking fungsional, lalu ada benchmarking generik. Lalu di sini ada generasi benchmarking. Generasi benchmarking ini ada 4 juga. Yang pertama itu reverse engineering atau perbandingan karakter produk. Yang kedua itu ada competitive benchmarking, artinya perbandingan proses. Yang ketiga itu ada proses benchmarking. Yang keempat itu lalu ada strategic benchmarking dan global benchmarking. Di sini ada juga proses dan pendekatan benchmarking. Yang pertama itu ada komitmen manajemen. Yang kedua itu ada berbasis pada perusahaan sendiri. Yang ketiga itu ada identifikasi dan dokumentasi kekuatan proses. Yang keempat itu ada pemilihan proses yang akan di benchmark. Yang kelima itu ada pembentukan tim. Lalu yang terakhir itu ada penelitian terhadap perusahaan yang best in class. Lalu di sini ada lanjutan. Lanjutan ini ada pemilihan calon partner. Yang kedua itu ada membuat kesepakatan dengan partner. Yang ketiga itu ada pengumpulan data. Yang keempat itu ada analisis data dan penentuan gap. Lalu yang terakhir itu ada perencanaan tindakan untuk mengurangi gap. Di sini ada juga prosedur pertimbangan. Prosedur pertimbangan ini ada beberapa juga. Yang pertama itu sebelum atau sebuah organisasi dapat mencapai manfaat penuh dari perbandingan, prosesnya sendiri harus dipahami dengan jelas dan terkendali. Yang kedua itu ada studi pembandingan untuk membutuhkan investasi, tenaga, dan waktu prosesnya sampai tuntas. Yang ketiga itu ada cakupan yang terlalu luas akan membuat proyek gagal, subjek yang tidak penting bagi kesuksesan organisasi. Lalu yang terakhir itu ada sumber daya yang tidak memadai, juga dapat merusak studi
pembandingan dengan meremehkan upaya yang terlibat atau perencanaan yang tidak memadai. Lalu di sini ada rencana. Rencana itu yang pertama itu tentukan subjek yang sangat terfokus dari studi perbandingan. Yang kedua itu ada membentuk tim lintas fungsi selama langkah 1 dan 2, tujuan dan dukungan manajemen untuk studi harus ditetapkan dengan tegas. Yang ketiga itu ada pelajari proses Anda sendiri. Lalu yang terakhir itu ada identifikasi organisasi mitra. Mungkin pembahasan seputaran benchmarking itu dari saya mungkin cukup. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.